Akhirnya orang kalau bersandar pada amal, apa yang terjadi? Sulit ikhlas. Al-i'timadu alal amal, bersandar pada amal. Kebalikannya adalah al-i'timadu ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa bedanya? Nah, itu nanti ada insyaallah. Nah, bersandar pada amal akhirnya sulit untuk ikhlas. Sulit betul-betul mengabdikan diri bahwa ibadah kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bersandar pada amal, apakah sodako? Ternyata dia bersodako dalam rangka nolong dia sendiri. Saya sodako dalam rangka apa? Nolong proyek saya biar gol. Saya nolong sodako biar apa? Biar lulus. Saya sodako biar apa? Biar sembuh. Berarti sebenarnya dia tidak mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada diri sendiri. Nah, akhirnya ikhlasnya ikhlas yang KW2. Nah, itu. Lalu orang kalau bersandar pada amal merasa bahwa amalnya adalah jeripaya sendiri. Saya pikir sekian, itu kan saya, karena saya paksain banget, saya rajin banget lah, udah pokoknya harus berhasil. Wah, ini mulut-mulut saya, waktu-waktu saya, ilmu-ilmu saya. Nah, ini jeripaya sendiri. Ini sodako hasil jeripaya saya nih. Saya sodako udah susah-susah nih menyisihkan. Ini udah buat makan, buat pendidikan, buat asuransi, buat jaga-jaga. Ini sodako udah saya efisienkan biar saya bisa sodako. Jadi sodako kehebatan dia. Nah, padahal dia lupa dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezekinya dari Allah, hidayahnya dari Allah. Nah, ini yang bersandar pada amal, menganggap bahwa amalnya adalah jerih payah sendiri. Kekayaannya adalah jerih payah sendiri. Maka Korun zaman dulu nih ya. Korun itu dia berkata innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini hebat, aku kaya karena ilmuku, karena aku pinter manajemennya. Nah, ini jerih payah sendiri. Ini namanya bersandar pada amal. Bahaya bersandar pada amal itu. Nah, mengaku bahwa semuanya adalah karena saya sendiri. Ini bahaya. Nah, itu ya. Lalu kalau Nabi Sulaiman lain lagi. Nabi Sulaiman kayanya lebih dari Korun. Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah. Nah, itu ya. Bedanya Korun dengan Nabi Sulaiman itu. Korun menganggap itu jerih payah sendiri. Kalau Nabi Sulaiman itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi karena udah susah-susah dia merasa luar biasa susah, akhirnya dia ujub. Ujub itu merasa bangga. Ketika ujub itu udah sholat subuh berjamaah, ulang sholat subuh. Ini karena kehebatan saya nih. Saya mencoba bagaimanapun biar saya sholat subuh berjamaah. Di luar ternyata orang-orang masih pada tidur. Apaan tuh tidur nih? Sholat subuh berjamaah, cemen, begitu kan? Pulang ngaji, lalu ada orang lagi barangkali lagi maksiat, lagi nongkrong, lagi sinetron, lagi nobar ngapain? Coba manfaatnya apa coba? Gitu kan? Itu nonton sinetron manfaat, mendingan kayak gue ngaji, gitu kan? Ya Allah, ujungnya sudah termanifestasi dalam bentuk merendahkan orang lain. Ujungnya berubah menjadi sombong, takabur. Nah, itu ya. Kenapa? Dia menganggap bahwa amal itu jerih payah dia. Tapi ketika dia udah sholat subuh berjamaah, qiyamul lail 2 jam, dia qiyamul lail lalu sholat subuh berjamaah, dia sujud, ya Allah, terima kasih. Aku bisa begini karena Engkau beri, ya Allah. Aku bisa begini karena taufik dari Engkau, ya Allah. Enggak ada hebatnya aku dibandingkan dengan yang lain. Semua itu taufik dari Engkau, ya Allah. Aku mah apa? Atuh. Nah, itu ya. Bahasa Sukabuminya ya. Aku mah apa tuh? Saya mah nggak ada apa-apa. Semua itu juga taufik dari Allah. Saya nggak hebat, nggak. Apa hebatnya coba? Qiyamul lail, hidayahnya dari Allah. Yang beri kemampuan Allah, fisik dari Allah, lisan dari Allah, semua dari Allah. Kesempatan dari Allah. Nggak ada hebatnya saya. Nah, nggak ujub dia. Nggak gampang nih teman-teman. Untuk nggak ujub itu nggak gampang. Selama dia masih menganggap bahwa amalnya adalah amalnya. Ya, itu ya. Selama dia masih menganggap bahwa amalnya adalah amalnya, susah terhindar dari ujub. Kalau bahasa
ininya Mas Bahrulnya nyong jare, begitu kan? Gue gitu kan? Wah, itu Tegal Pekalongan Pemalang gitu kan Mas Bahrulnya? Sama juga ya? Wah, nyong jare gue gitu kan? Bokatnya juga apa gitu. Nah itu, jadi susah terhindar dari ujub selama menganggap bahwa itu adalah amal perbuatan diri sendiri. Nah ini. Jadi ini kelihatannya hikam itu kalau kita sekedar baca terjemahnya ini belum tentu mudeng ya, belum tentu mudeng. Jadi memang harus dibahas itu. Ya harus dibahas lah itu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Karena ini merasa bahwa ini adalah amal saya adalah amal saya, bukan taufik dari Allah. Nah, maka dia merasa berhak mendapatkan balasan. Saya kan udah sedekah, masa sih nggak gol? Ya Allah, kau gimana sih? Gitu kan? Ya Allah disalah-salahin sama dia. Padahal terserah Allah, mau golin terserah, enggak juga terserah. Nah, jadi nggak boleh maksa Allah. Allah punya hak prerogatif. Wah ini ya, hak prerogatif. Itu ya Rul ya. Prerogatif. Terserah Allah. Kita nggak berhak untuk menuntut balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kalau bersandar pada amal. Akhirnya kita menganggap wah kayaknya orang kayak gue sih kayaknya udah pasti masuk surga, gitu kan? Ngaji rajin, tiap hari Kamis paling rajin, gitu. Tahajud, iya seminggu bolosnya 7 kali gitu ya. Iya itu nggak rajin namanya ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia merasa menganggap bahwa dia mendapatkan kunci surga. Ada sebuah kisah yang sudah pernah saya sampaikan ya, ahli ibadah. Rasul bercerita, ini kisah ini ada hadisnya. Lengkapnya ada di hadis, tapi maknanya kurang lebih bil makna begini. Ada orang di zaman Nabi Musa, dia tinggal di tengah samudera yang luas. Dia berada di sebuah pulau yang terdiri cuma besarnya 40 hasta. 40 hasta kali 40 hasta. Kecil pulaunya. Di pulau itu ada pohon delima. Lalu ada batu. Dari batu itu mengucur air sekedar sekelingking. Nah itu. Di tengah samudra airnya tawar. Dan di situ ada pohon delima yang tiap hari berbuah. Namanya delima kan jarang tuh. Ada matang pemilik, ada matang maling. Matang pemilik itu matang beneran. Kalau matang maling itu sebelum matang, menurut maling udah matang nih, hilang gitu kan? Itu sebelum matang kadang-kadang diberongsong dulu, ditutup pakai apa, plastik atau kertas. Oh itu ya biar nggak kelihatan. Itu delima bisa berubah. Pas dibuka oleh pemiliknya, monyet, gitu kan? Jadi monyet itu delima. Bisa berubah ya. Ya Allah. Ini menurut pemiliknya ini bakal matang versi pemilik. Pas dilihat jadi monyet. Bukan monyet beneran. Karena hilang. Namanya dibawa udah capek-capek. Udah ditunggu-tunggu bertahun-tahun gitu kan. Aduh, dari sayang pas dibuka hilang. Nah, ini si ahli ibadah ini pohon limanya satu hari tumbuh satu, matang pemilik. Nah itu ya. Lalu dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun, dia puasa 500 tahun, dia qiyamul lail 500 tahun gak pernah absen. Nah itu ya. Kita kadang-kadang kajian kami saja absen gitu ya. Dia 500 tahun itu gak pernah absen. Bukanya pakai delima yang tiap hari tumbuh. Lalu airnya air tawar yang Allah siapkan. Masya Allah, ini levelnya udah luar biasa. 500 tahun dia ibadah kepada Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah fisikku ini dimakan oleh makhluk-makhluknya. Lalu akhirnya dia meninggal dalam keadaan sujud. Lalu karena angin gak bisa makan, debu cacing gak bisa makan, dan tanah gak bisa makan, fisiknya utuh. Kayak orang lagi bersujud. Malaikat naik turun bumi sambil bertasbih, subhanallah, masya Allah.
aja gila gitu kan. Luar biasa tuh orang tuh gitu kan. Kalau kita malaikat, dia bukan malaikat, ibadahnya udah kayak kita. Kalau kita mau wajar gitu kan, ajib gitu kan. Itu malaikat yang bolak-balik itu takjub sama dia. Suatu saat di dalam hadis itu dihisaplah dia, Allah berfirman kepada para malaikat, adkhilu abdil jannah bi rahmati, masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Dia mohon ya Allah, enggak usah repot-repot ya Allah, bal bi amali, dengan amalku saja ya Allah. Lalu Allah berkata lagi, adkhilu abdil jannah bi rahmati, masukkan hambaku ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Bal bi amali, dengan amalku saja ya Allah, enggak usah repot-repot ya Allah. Lalu Allah sekali lagi, adkhilu abdil jannah bi rahmati, masukkan hambaku ke surga dengan rahmatku, bal bi amali, dengan amalku saja, mohon ya Allah barangkali amalku bisa gitu kan. Oke lah kalau begitu. Nah, sekarang timbang amalnya. Pas ditimbang sama malaikat pencatat amal itu yang hisab, ternyata sekarang timbang penglihatannya, ambil itu penglihatannya, ditimbang ternyata baru seimbang dengan nikmat penglihatan. Berapa lama dia menikmati penglihatan? Indah nggak tuh alam dan lain sebagainya? Indah nggak? Itu nikmat penglihatan itu ternyata seimbang dengan ibadah 500 tahun. Bagaimana hambaku? Deal or no deal? Gitu ya? Pakai apa nih gitu ya? Oh iya deh kalau gitu masuk surga dengan rahmatmu. Baik, masukkan surga dia dengan rahmatku. Nah gitu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannah." Tiada satu orang pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga begitu ya Rasul? Qala wala, aku juga tidak. Illa ayataghammadani Rabbi bi rahmah, kecuali Allah sudah menjanjikan melimpahkan aku dengan rahmatnya. Nah jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul juga masuk surga karena rahmat Allah. Jadi nggak boleh kita ngandelin amal. Kayaknya saya dengan amal gini, puasa begini, tahajud begini, kayaknya saya bakal masuk surga deh, gitu kan? Kayaknya ini surga mah udah di tangan lah, gitu kan? Ya Allah, surga udah di tangan dengan amalku begini gitu ya. Itu yang 500 tahun aja nggak imbang tuh dengan surga tuh. Tetap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kalau masuk surga bukan dengan amal, mungkin kita nggak usah beramal, gitu kan? Ini salah lagi, beramal aja belum tentu masuk surga, apalagi nggak beramal, begitu logikanya, gitu kan? Kerja keras aja belum tentu berhasil, apalagi nggak kerja keras. Rajin aja belum tentu pandai, apalagi malas, hampir menjamin bodoh ya. Nah jadi probabilitasnya makin banyak amal kita, makin tinggi probabilitas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi di dalam banyak ayat Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah yang menjadi kunci surga itu qarib, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebajikan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau surga itu kuncinya adalah rahmat Allah. Rahmat Allah itu kemungkinan terbesarnya diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka semakin banyak kita berbuat baik, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan rahmat Allah. Semakin dikit kita berbuat baik, semakin kecil probabilitas kita mendapatkan rahmat Allah. Nah, jadi begitu. Jadi nggak boleh kita mengandalkan amal ibadah sendiri. Nah, itu ya. Kita kembali ke slide. Jadi jangan kita sombong dengan bahwa kita mendapatkan pasti masuk surga. Ayo ikut surga bersama saya, ikut masuk surga bersama saya. Ente aja belum tentu. Suatu saat Syekh Abdul Qadir kedatangan orang nangis karena orang ahli maksiat. Syekh Abdul Qadir bersama rombongannya tiba-tiba diperkop oleh seorang ahli maksiat. Dia berkata, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan ahli maksiat seperti saya memiliki makom tinggi seperti engkau? Kata Syekh Abdul Qadir, Allah mampu. Apakah Allah mampu mengampuni dosa-dosa saya yang begitu banyak? Wahai Syekh Abdul Qadir, Allah mampu.
Yang ketiga, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan orang yang makom mulia seperti engkau berubah menjadi ahli maksiat seperti saya? Syekh Abdul Qadir nggak jawab, malah nangis. Ya Allah, iya. Kita Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih ada takut kepada Allah, khauf, takut kepada Allah. Selevel Syekh Abdul Qadir, iya ya. Allah nggak bisa kita atur. Fa'al lima yurid. Terserah Allah mau ngapain aja, terserah Allah. Allah bisa aja menjadikan orang kayak Syekh Abdul Qadir berubah menjadi ahli maksiat. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir nangis di hadapan pemabuk itu. Ya Allah, gitu ya. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir, beliau tidak mengandalkan amalnya. Padahal beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Malam itu nggak tidur. Dari isya terus ada qiyamul lail, baca Quran, zikir, qiyamul lail lagi, terus munajat mendoakan orang-orang sampai subuh. Itu 40 tahun. Ya Allah, yang begitu itu nggak dapat kunci surga. Kunci surga tetap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dan orang yang bersandar pada amal itu berpikir untung rugi. Ini saya udah sholat di Masjidil Haram, sholat di sini 100.000 kali, gitu kan? Berarti kalau dihitung di Indonesia sih gak usah sholat lagi nih ya. Enak nih, pantesan orang pada umroh, gitu ya. Biar lumayan lah, masih ada stok, gitu kan ya. Ini kalau 100.000 ya, 100.000 kali sholat dibagi 5, berarti 20.000, berarti sama dengan 20.000 hari tuh. 20.000 hari dibagi 365. Berarti saya nggak sholat berapa tahun ya? Lumayan lah, masih ada stok gitu ya. Ya Allah, ini untung rugi nih kalau bersandar pada amal. Nah itu sholat di Masjidil Haram bagaikan sholat 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi bagaikan sholat di Masjidil Haram 100.000. Kalau sama di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Jadi perbedaannya akhirnya berbeda antara orang yang bersandar pada amal dengan orang yang bersandar pada Allah. Dia menganggap bahwa amal dia adalah milik dia, amalku adalah amalku. Nah itu milik aku, jerih payah aku. Karena itu aku wajar kalau aku dijamin masuk surga gitu ya. Aku beramal itu untuk surga. Maka dia ada pamer, ada ujub, sikapnya itu ria. Jadi kalau ujub itu merasa bangga, hebat banget gue ya. Gitu. Ketika melihat orang lain, cemen, turun nih. Nah, itu udah kibir. Ketika amalnya itu ingin dilihat orang, itu namanya ria. Berasal dari ro'a, ya ru'ya kan melihat. Ria itu berarti ingin dilihat. Ingin didengar orang namanya sum'ah, berasal dari sami'ah, mendengar. Sum'ah ingin didengar oleh orang. Tahu enggak gitu kan? Ini yang nyumbang masjid ini siapa tahu gitu kan? Itu tahu ya, wajar kalau nyumbang ini. Tahu nggak tuh di komplek itu tuh, lo tahu nggak pernah lihat rumah yang paling gede? Rumah lo bukan, tetangga gitu ya. Kalau kata Sri Mulat begitu. Nah, lalu ketika sukses, si orang yang bersandar pada amal itu sombong. Ini kan berkat saya nih, ini kalau nggak ada saya nih, wah hancur gitu kan? Nah itu berarti dia mengandalkan amal. Ya. Ini untuk menghisap diri kita, bukan untuk menghisap orang lain. Oh kalau gitu yang mau bersandar pada amal, bukan. Kita untuk evaluasi diri, gitu. Jangan diarahkan ke orang lain, gitu kan? Orang lain yang ahli maksiat bisa jadi suatu saat dia menjadi ahli taat. Kita nggak ngerti. Ya, gitu. Kalau ada orang ahli maksiat, doakan aja. Lalu ada orang yang kalau gagal, ahli amal itu stres. Tapi bukan ahli amal, orang yang bersandar pada amal itu stres. Kalau yang bersandar pada Allah itu pasrah. Gak apa-apa ya Allah, aku gagal, aku ikhtiar, aku kerja keras juga kan dalam rangka menuruti perintah Engkau ya Allah. Aku kerja keras kan karena Engkau senang hambamu yang kerja keras. Jadi Allah senangnya sama hamba yang kerja keras. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah senang sama mukmin yang kerja keras. Jadi kalau yang gak kerja keras Allah gak senang tuh. Yang malas-malasan Allah gak senang. Ya Allah aku kerja keras kan memang karena Engkau senang sama orang-orang yang kerja keras ya Allah.
Aku ikhtiar karena Engkau perintahkan aku untuk ikhtiar. Berarti aku ikhtiar ini dalam rangka mentaati perintah Engkau ya Allah. Aku kerja keras dalam rangka menggapai cintamu ya Allah. Bahwa hasil kerja keras ini gagal, aku serahkan kepada Engkau, karena Engkaulah yang berhak menentukan. Aku ikhlas, aku terima ya Allah. Engkaulah Tuhan, aku hanya hamba-Mu ya Allah. Nah ini ketika gagal dia tetap damai. Nah, karena apa? Dia berdamai karena bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar pada amal ini sukses sombong. Orang yang bersandar pada Allah bersyukur, alhamdulillah aku kerja keras. Tapi kesuksesan itu Engkau yang menentukan ya Allah. Keberhasilan Engkau, kekayaan itu semua juga dari Engkau ya Allah. Aku ikhtiar sih ikhtiar aja, tetapi kan yang menentukan kekayaan Engkau, yang menentukan kesuksesan Engkau, yang menentukan kelulusan Engkau, yang menentukan kesehatan adalah Engkau. Semua itu Engkau ya Allah. Nah, ini saya sehat begini tahu gak? Ini saya setiap hari exercise, gitu kan? Itu karena saya ini minum suplemen A, B, C, D, gitu kan? Saya selalu berbaik ini, pikiran positif. Jadi kesehatan itu dikaitkan dengan ikhtiar-ikhtiar dia. Nah ini juga salah juga nih. Maka ketika udah exercise, udah suplemen A, B, C, udah pikirannya positif, loh kok gagal juga? Wah gimana sih? Nah itu kan. Nah jadi orang yang bersandar kepada Allah ketika sukses dia bersyukur kepada Allah karena semua pemberian Allah. Sikapnya ketika bersandar pada amal dia pamer karena itu merasa amal diri sendiri, itu enggak, ini kan dari Allah. Beribadah bukan karena berharap surga, tetapi karena pelayanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke sebuah akar juga ya, fondasi juga nih. Nanti hikmah-hikmah lain nanti merujuk pada hikmah yang pertama ini. Banyak merujuk pada hikmah yang pertama. Jadi saya sampaikan lagi bahwa yang membuat manusia stres salah satunya adalah konsep kausalitas. Hukum kausalitas sebab akibat. Kalau sebabnya begini pasti akibatnya begini. Ya tadi itu hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Nah itu kalau saya udah rajin, saya harus pandai dong. Kok nggak pandai dia stres. Saya udah kerja keras kok harus berhasil dong, nggak berhasil dia stres. Udah begini gagal, akhirnya terjun dari lantai 14, gitu kan? Ya Allah itu. Karena dia menganggap bahwa kalau sebab harus sesuai dengan akibat. Ini nih harus memaksa hasil. Hasilnya harus begini. Nah, dianggapnya nggak ada Allah, dianggapnya nggak ada eksternalitis, nggak ada hal-hal lain yang mempengaruhi. Dianggapnya semua itu berada di dalam genggaman dia. Dia yang bisa menentukan segala sesuatunya. Akhirnya gampang stres. Ini yang bikin orang stres. Ranahnya salah posisi, salah kamar. Ranah dia oke, ini sehubung sebab akibat, ini baru ranah ikhtiar. Sebabnya begini, akibatnya begitu. Iya, ini ranah ikhtiar. Tapi itu saja nggak cukup. Di dalam tauhid ini selain akibat, selain sebab, ada ranah yang lain yaitu ranah hasil. Nah, dari tengah ke atas ini ranah hasil. Ranah hasil itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh punya sebab sama dengan yang lain. Boleh punya sebab yang 99% mempengaruhi keberhasilan, tetapi penentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi orang kalau musabib damai. Maka teman-teman, orang yang tidak mengandalkan amal ketika dia minum obat aja, ini tercermin minum obat. Kemarin saya minum obat ini berhasil, minum obat itu enggak. Oh berarti obat ini manjur nih. Pas suatu saat sakit dia minum, nah ini nih obat ini manjur, bentar lagi sembuh nih. Lalu dia minum obat itu, obat inilah yang menyembuhkan penyakit saya. Itu bersandar pada amal. Pas gagal dia stres, gimana kok, gitu kan? Itu rumah sakit itu dokternya hebat, alat-alatnya luar biasa, teknologi manajemen luar biasa, itu situ sembuh. Penyakit yang sama ke situ sembuh. Giliran dia ke situ nggak sembuh, loh kok nggak sembuh? A, B, C sembuh. Kenapa saya nggak sembuh? Stres. Nah dianggapnya hubungan sebab akibat itu final, belum. Gitu. Ini
meniadakan Allah nih, namanya bukan tauhid, namanya kalau meniadakan Allah. Maka orang yang bertauhid itu ketika dia minum obat, ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tiada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. La ilaha illallah, la syafi'a illallah. Tiada yang menyembuhkan kecuali Engkau. Ya Allah, jadikanlah obat ini sebagai wasilah kesembuhan dari Engkau, ya Allah. Nah, itu namanya mengandalkan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku, ya Allah. Jadikan obat ini sebagai wasilah. Kalau Engkau nggak takdirkan obat ini, nggak ada artinya apa-apa. Tetapi ketika Engkau takdirkan obat ini bisa menjadi wasilah kesembuhan, dan Engkau perintahkan aku untuk berikhtiar, untuk terus mencoba, untuk berusaha. Aku sedang berusaha mematuhi perintah Engkau, ya Allah. Engkau perintahkan aku berusaha, aku ikhtiar, ya Allah. Aku berobat, ya Allah. Nah, ini adalah ikhtiar. Dan takdirkanlah kesembuhan buatku, karena tiada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya syafi'al amrad, Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Nah, ini dalam minum obat aja tercermin. Orang yang bersandar pada amal dengan orang yang bersandar pada Allah. Yaitu ini baru minum obat. Segala aktivitas kita, olahraga bukan menyehatkan. Ya oke, hubungan sebab akibat begitu. Tetapi hakikatnya Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan aku, ya Allah. Nah, gitu kan? Akhirnya dia berolahraga sambil nyambung kepada Allah. Ya Allah, kalau manajemennya begini, sistemnya begini, ini harusnya benar. Ini biasanya begitu, ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah keberhasilan bagiku. Mudahkan aku dalam mencapai target, ya Allah. Nah, itu ya. Biasanya kalau target segini, kalau hukum Pareto, kalau closing 20, maka kita harus presentasi 100. Nah, begitu. Biasanya closing 20%. Maka kalau aku mencari closing 20%, aku harus ikhtiar 100. Ya Allah, ini adalah ikhtiar. Tetapi yang bisa memberikan hasil adalah Engkau yang menentukan, ya Allah. Mudahkanlah ikhtiar kami, berkahilah, ya Allah, takdirkan. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan lupa Allah. Sesungguhnya tiada yang bisa memudahkan kecuali Engkau, ya Allah. Mudahkan untuk closing, ya Allah. Nah, itu. Akhirnya meskipun ikhtiar cuma 30, yang closing 20. Karena apa? Allah yang menggenggam kolbu orang-orang. Nah, itu. Nah, jadi itu musabib. Enak ketika, ya Allah, aku sudah ikhtiar. Padahal biasanya hukumnya hukum Pareto. Ini hukum alam, ya. Tetapi Engkaulah penentu, ya Allah. Biasanya untuk 20 aku harus presentasi 100. Sekarang aku presentasi 100, satu pun belum ada yang closing, ya Allah. Tetapi aku pasrahkan kepada Engkau, ya Allah. Mungkin aku harus banyak belajar lagi, ya Allah. Engkaulah sang penentu. Gak apa-apa. Toh aku ikhtiar 100 presentasi, aku kerja keras juga dalam rangka menggapai ridho-Mu, menggapai cinta-Mu. Aku ikhtiar dalam rangka mentaati perintah-Mu. Nah, itu ya, enak. Jadi kalau orang yang kerja bersandar pada Allah itu insya Allah enak. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman, ini segitiga tauhid yang menjadi basis kita. Maka alangkah ruginya rentan stres. Orang yang bersandar pada amal itu rentan stres. Tetapi orang yang bersama Allah itu insya Allah lebih damai lah, gitu ya. Contoh stresnya nih, ada tuh sebuah lagu Mairama, ya. Judulnya Tak Ingin Usai. Nah, lagu siapa nih? Keisha Lefronka. Ini bacanya susah ya. Ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh, nah gitu ya. Saya lagi nyari lagu Indonesia nggak ada wowonya nih. Ini agak susah ternyata ya. Lagu pun ada pada wow semua nih. Tersadar ku tinggal sendiri. Ini karena bersandar pada manusia. Nah, tadinya enak, bahagia gitu kan. Merenungi semua yang tak mungkin bisa kuputarkan kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semuanya hilang tanpa sebab kau hentikan semuanya. Oh, lagi ya.
Ya itulah. Jadi giliran itu menghentikan semuanya, si cowok itu sandarannya itu hilang, bahagianya hilang, dia jadi menderita. Wah, itu gara-gara bersandar sama manusia pada selain Allah, bersandar kepada manusia, bersandar kepada amal. Ini 2 kilo oleh amal. Kalau kita perluas lagi, bersandar kepada ilmu. Nah, ini juga nggak boleh juga nih, bersandar pada ilmu. Ini kalau ilmu kiri itu berhasil, maka saya andalkan ilmu ini. Saya udah puluhan tahun berhasil dengan ilmu ini, dengan cara ini. Nah, ini dia nih. Akhirnya Allah hilang, nggak ada Allah dalam hidupnya gara-gara mengandalkan ilmu. Nah, itu kesombongan orang-orang berilmu. Oh, saya pengalaman. Saya udah paling pengalaman dari sini. Saya udah jam terbang 10.000 jam terbang. Saya kalau dengan begini pasti begini. Ada teman saya begitu ya. Dia ahli mempertemukan orang, ahli ta'arufin orang. Ahli ta'arufin orang ta'aruf sama dia berhasil. Ta'aruf berhasil. Rumah tangga sakinah warahmah. Sampai puluhan orang tuh ta'aruf. Ini saya udah pengalaman ta'arufin orang pada berhasil sakinah warahmah. Anak saya ta'arufin berhasil. Begitu ya. Anak sendiri gagal. Nah, itu penyembuh alternatif, ilmu, punya ilmu pengobatan. Ribuan orang sembuh, istri sendiri gak sembuh. Ribuan orang sembuh, anak sendiri gak sembuh. Ribuan orang sembuh, ponakan sendiri gak sembuh. Nah, itu. Padahal ribuan orang tuh udah cara udah doanya kepada lain. Allahumma syafil amr. Kepada lain, Allahumma syafil. Oh, gitu ya. Gak bisa juga gitu. Karena gak bisa mengandalkan ilmu. Nah, itu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengandalkan selain Allah, ini berpotensi stres. Kayak ini, Keisha ini ya, berpotensi stres dia. Tapi ini kan cuma lagu ya. Aslinya orangnya bahagia lah insyaallah ya. Nah, itu. Nah, kenapa berpotensi stres? Karena kita bersandar kepada yang tidak bisa dijadikan sandaran. Kita mengandalkan kepada yang tidak bisa diandalkan. Siapa mereka? Makhluk Allah. Selain Allah tidak bisa jadi sandaran, selain Allah tidak bisa diandalkan. Mengandalkan Allah berarti kita mengandalkan yang Maha Kuasa. Mengandalkan selain Allah berarti kita mengandalkan kepada yang tidak punya kuasa. Nah, itu. Jadi resiko tinggi orang yang mengandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha maksimal. Kayak Muhammad Al-Fatih, dia berkata, the best way to know the limit of possibility is to do the impossible. Jadi cara terbaik mengetahui batas ketidakmungkinan adalah lakukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu. Sampai beliau, seluruh ikhtiar sudah beliau lakukan, dibantu oleh Syekh Syamsuddin, guru spiritualnya. Nah, itu ya. Maka di dalam surah Al-Insyirah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Terus wa ila rabbika farghab fa idza faragta, kalau kamu sudah selesai dari urusan fansab, kerjakan suku-suku urusan lain. Allah pengennya kita enggak berleha-leha. Allah pengen kita terus sibuk. Allah senang tuh sama yang terus sibuk tuh. Jadi orang yang enggak ada kesibukan itu Allah enggak senang. Gitu ya. Justru habis selesai ini lakukan kesibukan yang lain. Nah, itu Allah senang. Fa idza faragta fansab, kalau sudah selesai segera kerjakan yang lain dengan sungguh-sungguh. Tetapi itu aja nggak cukup. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan mula hendaknya kamu berharap. Nah, itu. Kita berharap lalu kita bergantung juga pada Allah, yaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad, Allah tempat bergantung.
Nah, jadi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang biasa dibaca oleh ikhwan TKN. Ini doa yang betul-betul untuk tidak mengandalkan diri, tidak mengandalkan amal, tidak mengandalkan ilmu, tidak mengandalkan ikhtiar, semua adalah Allah. Yaitu Allahumma lakal kullu, ya Allah milikmu segalanya. Amal kita yang kita akui itu milik Allah. Skill kita yang kita akui itu titipan Allah. Semua titipan Allah. Allahumma lakal kullu, ya Allah milikmu segalanya ya Allah. Wa bikal kullu, dan dengan izinmu segalanya bisa terjadi ya Allah. Nah, wa bikal kullu, denganmu, wa minkal kullu, dan semuanya itu dari engkau ya Allah. Wa ilaikal kullu, dan semuanya aku pasrahkan kepada engkau ya Allah. Aku sudah berusaha sebaik-baiknya dan itu semua dari engkau, aku pasrahkan kepada engkau. Wa antal kullu, dan tujuanku adalah engkau. Engkaulah segalanya ya Allah. Wa kullul kulli, segalanya di atas segalanya ya Allah. Enggak ada yang segalanya kecuali engkau ya Allah. Nah, ini ya. Maka jangan kita katakan kepada cewek kita, kaulah segalanya untukku, gitu ya. Wah, ini bahaya nih. Giliran dijadikan segalanya, dianya kabur, nolak gitu kan. Ya Allah, akhirnya cinta ditolak, dukun bertindak ya. Ya Allah, nah itu. Jadi segalanya itu siapa? Allah. Keluarga bukan segalanya, segalanya adalah Allah. Maka ketika keluarga pengen A, Allah enggak ridho, jangan lakukan. Istri bukan segalanya, segalanya itu Allah. Mas udah kerja di idol udah 10 tahun gitu kan, masih begini-begini aja gitu kan. No, kerja di Ono, mobilnya Ferrari gitu kan. Ya Allah, udah berbuat ngapa gitu mah, nggak usah terlalu soleh-soleh amat mas gitu kan. Kata masnya, adek kan tahu anak kita 10, anak kita pada menyantren. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lakukan apapun yang terbaik untuk adik selama sesuai dengan ridho Allah, karena yang segalanya adalah Allah. Nah, ini repot kalau menjadikan istri segalanya, hati-hati, siap-siap. Nah, menjadikan makhluk segalanya, hati-hati, siap-siap berbuat maksiat, gitu ya. Karena keinginan makhluk belum tentu sesuai dengan keinginan Allah. Nah itu, jadi salah besar ketika menjadikan selain Allah sebagai segalanya, itu siap-siap stres, siap-siap terjerumus dan lain sebagainya.